Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Wastina, calon guru penggerak dari SMP Muhammadiyah 7, Ampil Gading, Pemalang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Mari kita mengenal terlebih dahulu siapakah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia, sehingga pemikiran-pemikirannya dalam konteks pembelajaran dan perkembangan pendidikan di Indonesia telah banyak dijadikan pakem dasar dalam mendidik anak bangsa hingga kini. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai pada kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus bisa memahami karakter murid, serta guru harus memahami tujuan pelajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan ataupun teknologi, serta intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Ki Hajar Dewantara mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani ataupun tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik ataupun kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Bapak Tani. Demikian sebaliknya. Meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas tinggi, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari yang cukup dan ditangani oleh tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Masih ingat semboyan yang digaungkan Ki Hajar Dewantara? Peran guru sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama, ing ngarsa sumutulodo, yang artinya guru sebagai contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya manungkarsa, guru harus bisa membangkitkan semangat kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, tutpuri handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Dengan memahami ketiga makna semboyan tersebut, guru melakukan pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Berikutnya, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide dan bakatnya. Terakhir, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Namun, masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih banyak di sekolah-sekolah menerapkan teacher center, padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik siswa. Dengan menggunakan metode teacher center, murid tidak memiliki kemerdekaan penuh untuk dapat mengembangkan potensinya.
agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antaranya, yang pertama terdapat program ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Yang kedua, bimbingan keagamaan, yang di dalamnya terdapat sholat berjamaah, baca tulis Al-Quran, program tahfidz Quran, dan pidato bahasa Arab. Dengan kegiatan religi ini, diharap siswa dapat bekal iman dan takwa. Yang ketiga, kegiatan literasi di perpustakaan maupun di luar kelas untuk meningkatkan minat baca murid. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang bervariasi yang memanfaatkan teknologi alam sekitar dan media yang tepat. Yang kelima, pembiasaan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini digunakan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain: yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan penguatan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Maka, jadilah guru yang selalu menuntun dan memberikan teladan, serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam Merdeka Belajar.